akan memaparkan materi mengenai membayar pajak wujud pengamalan sila-sila Pancasila dengan dosen pengampu Yori Hardayani, SIP, MSIM. Pendahuluan, kami akan memaparkan arti penting kewajiban membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila-sila Pancasila yang dialami oleh bangsa Indonesia, yang dampaknya tidak hanya pada bidang politik, tetapi juga pada bidang ekonomi, terutama menurunnya kesadaran warga negara yang mampu dalam melaksanakan kewajiban berpajak. Salah satu bentuk sikap yang tidak lagi menghargai norma kolektif bangsa adalah keengganan membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan kecerdasan ideologis sebagai seorang warga negara. Latar belakang, Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Setiap sila mengandung nilai yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan kewajiban sebagai warga negara. Salah satu dan kewajiban tersebut adalah membayar pajak. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber utama penerimaan bangsa untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat. Dengan membayar pajak, warga negara tidak hanya menaati hukum, tetapi juga ikut serta mewujudkan cita-cita Pancasila. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat sila-sila Pancasila sebagai ideologi yaitu: 1. Hakikat dan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan dengan penambahan awalan ke dan akhiran an. Ketuhanan mengandung pengertian dan adanya Tuhan yang Maha Esa. 2. Hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi dan mempunyai potensi pikul rasa, karsa, dan cipta. 3. Hakikat sila persatuan Indonesia dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Persatuan berasal persatuan corak dan beraneka ragam menjauh satu kesatuan. Hakikat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu. 5. Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material ataupun spiritual. Kaitan sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis tentang pihak-pihak sebagai perwujudan nilai-nilai. Pemaparan tentang sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis tentang pihak-pihak sebagai perwujudan nilai-nilai negara yaitu: yang pertama, 1. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan negara Presiden Soeharto. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Dan yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden SBY. Sosiologis Pancasila yang membentuk ideologi negara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menjalankan gaya hidup sederhana, tidak mencolok atau berlebihan.
Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sila ketuhanan yang Maha Esa ini dapat diwujudkan yaitu dalam bentuk semangat toleransi antara umat beragama. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini dapat diwujudkan dengan cara kita memberi penghargaan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia yang ada di Indonesia ini. Dan yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Jadi, sila persatuan Indonesia ini dapat diwujudkan dengan cara kita mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok, golongan, ataupun partai. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dapat diwujudkan dengan kita mendahulukan pengambilan keputusan itu berdasarkan musyawarah ataupun voting dengan sesama. Dan yang kelima, yaitu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dapat kita wujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri kita ataupun kelompok, karena adanya penyalahgunaan kekuasaan itu yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi secara besar-besaran. Menggali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan pribadi yang bermartabat. Secara singkat, nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan pribadi yang bermartabat yaitu 1. Nilai-nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada nilai syukur, nilai toleransi, nilai kedermawanan, nilai kerendahan, dan nilai keikhlasan. Yang kedua, nilai-nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ada nilai kemanusiaan yang universal, nilai keadilan, nilai keadaban. Lalu yang ketiga, nilai-nilai dalam sila persatuan Indonesia, ada nilai rasa memiliki, rasa mencintai tanah air, rasa nasionalisme. Lalu, nilai keempat, nilai-nilai dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ ada nilai mempertemukan pendiri pribadi dengan orang lain, menciptakan suasana dialogis dengan komunikasi, semangat bermusyawarah. Yang kelima, nilai-nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada nilai keadilan distribusi, keadilan bertaat, dan keadilan komunikatif. Mendeskripsikan pentingnya perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kesadaran pajak. Nilai kecerdasan ideologi yang bersumber dari Pancasila dapat dirinci sebagai berikut. 1. Kemampuan menghadirkan Tuhan dalam perkehidupan berbangsa dan bernegara melalui budi pekerti yang luhur serta saling menghormati toleransi antar umat beragama. 2. Kemampuan menghargai perbedaan dengan pengendalian diri dalam ruang publik melalui komunikasi dan dialog bersandar atas moralitas kemanusiaan universal. 3. Kemampuan memprioritaskan kepentingan bangsa dan memiliki pengorbanan yang terbina dalam diri setiap warga negara dengan cara menyelaraskan antara kepentingan politik dan kepentingan bangsa disertai dengan semangat. 4. Kemampuan memahami simbol-simbol negara sebagai konsensus hidup bersama keputusan. 5. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan semangat musi arwah dalam pengambilan. 6. Kemampuan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. 7. Menemukan keseimbangan antara nilai ideal yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan nilai kenyataan dalam kehidupan praktis. Kesimpulan, membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum warga negara, tetapi ini adalah salah satu bentuk nyata pengamalan sila-sila Pancasila. Melalui pajak, setiap warga ikut berperan dalam menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan sesuai dengan sila nomor 1. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian terhadap sesama yang termasuk dalam sila kedua. Lalu memperkuat persatuan bangsa karena manfaat pajak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang termasuk dalam sila ketiga. Lalu ini juga mendukung keputusan bersama melalui aturan pajak yang ditetapkan wakil rakyat yang termasuk dalam sila keempat. Lalu mewujudkan keadilan sosial lewat
pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Ini adalah amalan sila yang kelima. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.